keridhoannya, lalu kita gak terima itu hadiah, berarti kita apa? Bahagia, gak mau. Padahal hadiahnya sangat luar biasa, tanpa persyaratan dan tanpa yang lain. Kalau kita gak mau, berarti bodoh kita. Begitu juga kita diberi hadiah sama Allah, dikasih kemudahan sama Allah, dikasih jalan keluar oleh Allah, kita gak mau mengerjakannya, berarti kita minal khasirin, tergolong orang yang rugi. Dan ada anjuran dari ulama-ulama kita, ya, dan juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat sunnah fajar, ya, kita baca doa ya, sehabisnya apa diajarkan sama ulama kita, ya, di rakaat pertama kita baca Alam Nasr, di rakaat pertama baca Alam Nasr, di rakaat kedua Alam Tar. Barang siapa di rakaat pertama membaca Alam Nasr, di rakaat kedua membaca Alam Tar, maka segala urusannya akan dimudahkan. Juga di dalam hadis juga disebutkan man qara'a alam wa alam salima minal alam. Barang siapa di rakaat subuh, ya, di qobliyah subuh membaca alam wa alam, ya, alam taro sama alam nasr sama alam taro, salima minal alam, maka pada hari itu dia akan tidak kena penyakit. Maksudnya akan dihindari oleh Allah dari segala macam penyakit. Insya Allah pada hari itu, seandainya waktu itu kita akan terkena musibah, terkena penyakit, terkena bala, tapi kita membaca ini ayat Alam Nasrah dan Alam Tarah, insya Allah terhindar, insya Allah dilindungi oleh Allah, insya Allah dijaga. Diamalkan, jangan ditinggalkan. Ya. Kalau seandainya kita ketinggalan, kita sholat sunnah qobliyah lupa, kerjain, gak baca ini, taruh di sholat subuh. Yang penting pada sholat fajar qobliyah atau subuh kita baca. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah dari segala macam bahaya. Juga dimudahkan urusan. Pada saat itu juga, ya, pada hari itu juga, ya, ketika kita mengamalkan ayat, pada hari itu juga insya Allah bukan hanya penyakit saja, tapi dimudahkan pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ulama kita mengajarkannya, ketika setelah melakukan sholat sunnah subuh, kemudian kita diajarkan untuk membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu baca berapa? Dibaca 100 kali, jangan ditinggal. Karena, ya, amalan ini membuka kemudahan dalam kita semua, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Atau biar kita gampang mengamalkannya, beli bukunya, namanya Kholasat Madad, ya, penyusunnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di pondok-pondok itu diamalkan. Jadi setelah sholat subuh jangan langsung sholat, setelah qobliyah subuh jangan langsung sholat, harus baca Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Kunci biar ini mudah urusannya, biar Allah kasih jalan keluar, baca. Kalau kita terlalu mengandalkan tenaga kita terus, ya, kita mengandalkan usaha kita terus, kerjaan kita terus kita andalkan tanpa kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memiliki badan yang lemah, ya kena sakit sedikit udah gak kuat. Tapi kalau kita urusan dunia, urusan akhirat, ya kita andalkan Allah dalam segala keadaan, kita sholawat Rasulullah, itu akan membantu kita untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Mendorong kita agar apa? Gak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar urusan rizkinya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ada doa fajar. Setelah itu ada doa fajar. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya agar hati kita dikasih cahaya oleh Allah, agar kuburannya kita nanti yang asalnya kuburan, yang kuburan itu asalnya gelap, dikasih cahaya oleh Allah. Ya, kemudian minta cahaya apa-apa di mata kita, di anggota badan kita, bahkan di tulang kita, bahkan di darah kita. Di doa fajar itu ada semua. Diamalkan, diamalkan. Setelah doa fajar ada doa lagi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca berapa? 40 kali baca. Atau kita bacanya sambil ngomongin, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Apalagi kita bacanya sambil ingat, ya, sambil kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita minta benar-benar minta ampun sama Allah, insya Allah diampuni. Yang sulit akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat pas untuk kita minta ampun, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ya, yang pertama tadi itu subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah, kemudian doa fajar, kemudian setelah doa fajar selesai baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian setelah itu baca apa? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya, ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya أصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. Itu baca berapa? 17 kali. Ya, udah selesai doa minum itu, udah kita amalkan tiap hari, insyaallah kita dapat jalan keluar semua dari Allah Subhanahu. Ya, yang asal kita malas, kurang semangat, selalu sumpah, selalu ini dan ini, kita baca, amalkan doa salaf seperti itu, insya Allah kita semuanya dikasih jalan keluar, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, hidupnya penuh dengan kemudahan, dan segala urusan kita akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal diamalkan.